Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi pada kesempatan kali ini kami dari eh, kami akan memaparkan mengenai geologi teknik pada studi kasus proyek pengendalian banjir Sungai Sepaku. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jayanti Samosir dengan NPM 24646010. Lalu ada Bintang Maulana Dagung dengan NPM 24646029. Anissa Meliana Raka Putri dengan NPM 24646036, Winona Rizky Esta 20 dengan NPM 23646069, dan Adinda Silvi 23646057. Lalu kemudian uh, masuk ke pemateri pertama, saya serahkan kepada Saudara Anissa Meliana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk proyek pengendalian banjir Sepaku ini terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini petanya dari Sungai Sepaku sendiri atau Sungai Sepaku. Despaku. Kemudian next. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang ini pertama terdiri dari kondisi iklim. Kondisi iklim di daerah Sepaku ini memang terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dari bulan Mei hingga Oktober dan musim hujan dari November sampai April. Lalu ada pertumbuhan penduduk. Untuk pertumbuhan penduduk ini, penyebaran penduduk di daerah Sepaku ini mulai meningkat dan mengakibatkan topografi mengalami perubahan seperti meluapnya sungai atau banjir. Lalu ada banjir di Kecamatan Sepaku ini. Kecamatan Sepaku ini sering mengalami banjir karena adanya kondisi geologi. Intensitas hujan yang tinggi dikarenakan musim pagi, terus kemampuan tanah dalam menyerap air juga rendah. Lalu ada kebutuhan pemetaan. Dilakukan pemetaan geologi untuk mengetahui kondisi geologi agar sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Lalu ada manfaat kajian geologi. Dengan adanya pekerjaan pengendalian banjir Sungai Sepaku ini, diharapkan kajian geologi ini bisa menangani permasalahan dan dampak banjir di di daerah Sepaku dan terhadap proyek ibu kota negara yang berlokasi di dekat daerah Sungai Sepaku ini. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita masuk kepada metode penyelidikan. Adapun beberapa metode penyelidikan di studi kasus ini, yang pertama adalah penyelidikan yang dilakukan melalui pemetaan geologi, pengeboran, dan pengujian laboratorium, termasuk juga pengamatan geomorfologi, stratigrafi, dan analisis struktur geologi. Penyelidikan melibatkan pengeboran inti atau SPT dan pengujian mekanika tanah di laboratorium. Adapun data primer yaitu hasil observasi ke lapangan untuk mengetahui kondisi litologi, geomorfologi, struktur geologi, dan kebencanaan geologi di daerah penyelidikan. Adapun juga data sekunder berupa data geologi yang berasal dari peta geologi regional posisi di Balikpapan dan Samarinda. Adapun lingkup pekerjaan yaitu pemetaan geologi, interpretasi potensi bencana, penyelidikan geologi teknik, dan pengujian laboratorium. Adapun penyelidikan geologi teknik yang dilakukan, yang pertama ada pemboran inti sebanyak 10 kali, sondir sebanyak 10 kali, hardbore sebanyak 10 kali, tes PIT atau sumur, dan sampling tanah pada boro area. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Winona. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan terkait hasil dan analisis geologi. Poin yang pertama, variasi dalam kondisi geologi. Dilakukan analisis geologi, khususnya di daerah Sepaku dan sekitarnya, untuk mengetahui apakah hasil penyelidikan tersebut dapat menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam kondisi geologi yang dapat mempengaruhi desain struktur dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Poin selanjutnya yaitu dilakukan pengujian laboratorium yang bertujuan untuk memberikan informasi penting tentang sifat fisik dan mekanik tanah yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proyek pengendalian banjir di daerah Sepaku.
poin ketiga yaitu perencanaan pengendalian banjir. Informasi yang diperoleh dari analisis geologi beserta pengujian laboratorium sebelumnya sangat penting untuk perencanaan sistem pengendalian banjir yang efektif, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan akibat banjir. Next. Berikut merupakan data iklim dan curah hujan sebagai analisis curah hujan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Rata-rata harian atau rata-rata hujan harian itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai 10 hari per bulan, menunjukkan pola curah hujan yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi pertanian serta infrastruktur yang ada. Curah hujan rata-rata sebesar 230 mm per bulan menunjukkan bahwa daerah ini mengalami iklim yang cukup lembab yang dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari dan juga pertanian. Selanjutnya terdapat juga curah hujan yang tinggi, itu di atas 300 mm per bulan, yang terjadi antara bulan Desember hingga Februari, yang dapat menyebabkan potensi banjir dan dampak pada kegiatan ekonomi lokal di daerah Sepaku dan sekitarnya. Oke, Untuk selanjutnya. selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adinda. Dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait potensi air permukaan di Kecamatan Sepaku. Jadi sungai yang terbagi di Sepaku itu terdapat 7 sungai. Yang pertama ada Sungai Pemaluan. Sungai Pemaluan ini memiliki luas 122,79 km persegi dan merupakan salah satu sungai utama di Kecamatan Sepaku yang mengalir menuju Selat Balikpapan. Kemudian ada Sungai Baru Angin dengan luas 19,27 km persegi. Sungai Baru Angin berkontribusi pada potensi air permukaan di daerah pesisir ini. Kemudian ada Sungai Semuntai. Sungai Semuntai memiliki luas 35,34 km persegi yang menjadi salah satu sumber air yang penting bagi masyarakat di Kecamatan Sepaku. Kemudian yang keempat, terdapat Sungai Trunen. Sungai Trunen ini luasnya 36,77 km persegi, itu untuk mendukung kebutuhan air berbagai aktivitas penduduk setempat. Kemudian ada namanya Sungai Sanggai. Sungai Sanggai ini memiliki luas 53,59 km persegi. Tujuannya itu untuk menambah cadangan air yang tersedia di Kecamatan Sepaku. Ada Sungai Sepaku. Sungai Sepaku ini terbesar di daerah Sepaku ya tentunya dan di arah Penajam Pasir Utara yaitu dengan luas 250,57 km persegi. Sangat vital untuk ekosistem dan kebutuhan air penduduk. Kemudian yang terakhir ada namanya Sungai Semoy dengan luas 220,46 km persegi. Sungai Semoy ini juga menjadi salah satu sumber air yang signifikan bagi Kecamatan Sepaku dan sekitarnya. Berikutnya, investigasi geologi untuk pengendalian banjir. Yang pertama, itu fokus penyelidikan geologi. Analisis kondisi tanah di area struktur pondasi untuk mendukung daya dukung yang optimal. Kemudian daya dukung tanah itu untuk menentukan daya dukung tanah pada lokasi konstruksi, termasuk di area CCSP, rumah pompa, dan SPS untuk mencegah kerusakan struktur. Lalu struktur konstruksi terkait. Struktur seperti CCSP, rumah pompa, dan SPS menjadi fokus untuk memastikan integritas dan fungsionalitas dalam pengendalian banjir. Kemudian tujuan penyelidikan geologi teknik ini tujuan untuk memahami kondisi tanah yang akan mendukung struktur yang ada dan yang akan dibangun di atasnya. Kemudian mendukung struktur yang ada. Pentingnya mengetahui kondisi tanah untuk menjamin dukungan yang kuat bagi struktur yang sudah ada, sehingga meningkatkan keamanan dan efektivitas pengendalian banjir. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Bintang. Maaf. Lalu untuk kesimpulan, morfologi yang dijumpai pada Sungai Sepaku dan sekitarnya berupa morfologi bergelombang lemah hingga kuat denudasional. Pola aliran Sungai Sepaku terbentuk dari proses eksogenik sehingga menunjukkan pola berkelok-kelok, menunjukkan tipe sungai dendritik dan subdendritik. Lalu litologi yang menyusun area kerja pada Sungai Sepaku dan sekitarnya dari yang tua ke muda adalah batu lempeng, batu pasir, dan batu endapan aluvial atau lempeng pasiran, lempeng, dan pasir.
Kedalaman batuan atau tanah keras rata-rata berada pada kedalaman 20 meter, namun pada kedalaman 10 meter ke atas memiliki nilai daya lekat yang tinggi. Lalu struktur geologi yang dijumpai saat melakukan penyelidikan pemetaan geologi, geologi permukaan hanya dijumpai bidang perlapisan dan struktur kekar pada batu pasir dan batu lempeng. Lalu hasil penyelidikan geologi teknik pada pengeboran yang telah dilakukan material tanah dari uji laboratorium termasuk dalam klasifikasi tanah berdasarkan USCS antara lain lanau berlampung, pasir berlumpur, dan sasir kasar. Kemudian bahan material tanah yang tersedia di sekitar lokasi proyek adalah lempung pasir yang merupakan tanah residual yang dapat dimanfaatkan untuk material inti atau kedap sebagai timbunan tanah. Dan yang terakhir, pengujian laboratorium sampel tanah boro rata-rata memiliki plastisitas yang sedang hingga tinggi dan termasuk ke dalam kelas MH, CH, dan CL. Next. Lalu untuk sarannya, yang pertama, pada saat dilakukan investigasi geologi teknik, perlu diawasi dan adanya koordinasi antara konsultan supervisi, dalam hal ini ahli geologi, direksi lapangan, dan kontraktor pelaksana, sehingga yang diambil sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada pekerjaan struktur yang berada di area yang memiliki tanah dengan daya dukung lemah atau tanah residual. Pada bagian bawah digali, kemudian diganti dengan material tanah yang bagus atau kedap. Lalu untuk timbunan tanah, saat pemadatan disarankan nilai kepadatan tanah mencapai kepadatan lebih dari 95% dari lambda D max. Dan yang terakhir, pada boro area yang akan digunakan, wajib melakukan test pit, disertakan dengan volume dan dimensi. Test pit beserta analisa laboratorium mekanika tanah untuk material inti lempung harus memenuhi persyaratan material kedap air. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.